Hai kawan Setara, selamat datang kembali di Suara Setara. Senang sekali karena kita akan banyak sekali ngobrol dan berdiskusi bareng kawan-kawan. Sudah ada 3 kawan-kawan di sini dan kita akan berdiskusi mengenai toleransi dan keberagaman. Nah, ini menjadi satu isu yang menarik sekali dan patut untuk kita diskusikan karena seringkali isu-isu intoleran diperjualbelikan untuk kemudian bisa memperpecah belahkan gitu ya kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, mungkin saya Chevy, saya ingin memperkenalkan diri, saya akan menjadi host di dalam diskusi kali ini dan saya bersama dengan 3 rekan-rekan. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya? Silakan Kak. Ya, halo, nama saya Arya Prasetya dari Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia atau NSI. Terima kasih Kak Arya, silakan Kak. Halo, saya Wanti Belina juga dari Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Halo, saya Natasha, saya juga dari Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Terima kasih Kak, banyak kakak-kakak sekalian gitu ya. Mungkin kita sudah menjadi isu yang ini ya, mungkin sering didengar oleh kakak-kakak gitu terkait dengan toleransi, keberagaman gitu. Tapi mungkin boleh nggak dari kakak-kakak bercerita kepada kita bagaimana sih sebetulnya kondisi toleransi dan keberagaman di Indonesia dan kenapa sih itu menjadi satu hal yang penting untuk kita diskusikan bersama-sama. Boleh Kak Arya mungkin? Ya, baik. Jadi kalau saya melihat ya, kondisi sebetulnya keberagaman ya, di Indonesia itu kan memang sebuah kondisi yang dari dulunya kita sudah beragam. Iya, betul Pak. Nah, cuma istilah toleransi ini, nah ini seringkali kita bahas di dalam komunitas kita NSI. Itu seringkali tidak cukup ya untuk menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia ini. Itu karena toleransi itu ya kalau dari maknanya yaitu kan satu batas ukur. Sesuatu yang masih berjarak, yang masih ada jarak, ya ketika jarak itu dilampaui, ya itu akan menjadi konflik, ya akan menjadi sesuatu yang menyakiti orang yang memberikan batas toleransi tersebut. Itu jadi yang harus kita upayakan adalah merubah ya, cara pandang kita terhadap toleransi tersebut. Gitu. Jadi tidak cukup sekedar toleransi, tapi harus bisa menerima seutuhnya. Ya, seutuh-utuh ya. Jadi utuh dalam hal ini tidak terbagi-bagi ya, tetapi juga tidak menelan mentah-mentah. Seperti itu. Ya, jadi menerima seutuhnya perbedaan yang ada sebagai ya memang di alam semesta ini apa sih yang tidak beragam? Ya, semua kan beragam. Jadi kondisi keberagaman di Indonesia ya sebetulnya kalau paradigmanya itu sudah akseptasi, ya saya pikir konflik-konflik ya terus perpecahan itu menjadi sangat rendah, saya pikir itu. Oke, terima kasih. Jadi memang kunci yang penting itu sebetulnya adalah kita terbuka dan akseptasi atau penerimaan gitu sebetulnya. Terhadap perbedaan. Karena terhadap perbedaan betul. Karena bahkan kalau misal saya lihat, saya punya adik kembar. Itu aja beda gitu. Apalagi kalau misal kita udah dari latar belakang wilayahnya beda, agama beda segala macam. Jadi itu tidak bisa kita kita paksakan menjadi sebuah hal yang seragam gitu ya. Karena lagi-lagi keberagaman sebenarnya Indonesia udah dari dulunya beragam dan itu merupakan salah satu kekhasan yang kita miliki gitu ya. Kak mungkin boleh juga berbagi tidak terkait bagaimana sebetulnya kakak memandang keberagaman dan toleransi di Indonesia juga. Ya, sebenarnya kalau menyambung dari Pak Arya tadi sampaikan, sebenarnya di Indonesia ini kan kita sudah punya Sumpah Pemuda ya, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu udah lama banget ya Kak. Itu saja itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita itu negara yang beragam, tapi sebenarnya pada dasarnya kita semua itu kan satu ya. Jadi mau apapun agama kita, ras kita atau apapun itu, intinya Anda, saya, kita semua itu saudara. Bagaimana kita bisa melihat penerimaan seutuhnya itu dari hal itu bahwa Anda kita itu semua saudara. Jadi jangan lihat ke yang lain-lain gitu ya. Maka itu Pak Arya selalu bilang toleransi harus lebih dari itu. Nah, itu yang kita pelajari dan itu juga yang kita praktekkan di kehidupan kita beragama. Kita sering pergi ke pesantren, main sama anak-anak pesantren, nyanyi, kumpul gitu ya. Memang kita dididik untuk seperti itu gitu. Meskipun kita minoritas, kita Buddha, tapi Anda harus bisa melihat bahwa Islam itu indah ya. Itu agama yang baik. Jadi kamu jangan dengar yang di luar kalau kamu sering lihat Islam tuh begini begitu, itu nggak boleh. Jadi ketua umum kita tuh selalu ajarin kita lihat langsung ke lapangan seperti apa dan kamu bangun suasana
bagaimana dengan teman-teman kamu yang beragama lain. Suatu saat ketika kalian besar, kalian tahu kalian tuh saudara. Jadi kalian nggak boleh saling mencerca, apalagi menghina, ataupun ada yang mayoritas dan minoritas, itu kalian tidak boleh seperti itu. Itu yang kita kena banget. Maka tuh sampai sekarang kita bertumbuh dalam suatu komunitas agama di mana kita saling menghargai. Jadi mau yang di sono di sini pikirannya ada berita intoleran atau yang lain sebagainya, kita nggak seperti itu. Pokoknya kita terima seutuhnya kita semua tuh satu saudara sama-sama Indonesia. Di keluarga sendiri juga saya juga berbeda keyakinan, berbeda ras dan suku bangsa gitu. Tapi kalau ada acara keluarga gitu kan kita makan tetap dalam satu meja ya. Makan, Mau lebaran kayak mau acara Chinese New Year kayak mau Natalan, kumpul tetap satu meja. Mau yang ini Islam, ini Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita bersaudara gitu. Harusnya kita bisa melihat seperti itu. Dan kalau ibu bapak lihat di kacamata di masyarakat bawah, itu tuh nggak ada yang kayak kita sering lihat di berita-berita yang sikapnya tidak menghargai atau apa gitu. Budaya orang Indonesia itu seperti Pak Arya bilang, semua tuh menerima seutuhnya, saling menerima. Orang Indonesia tuh orang yang sangat menerima gitu loh. Jadi di masyarakat bawah sebenarnya semua orang Indonesia tuh baik terhadap hal-hal apapun, baik, welcome, gotong royong, saling bantu. Itu yang di masyarakat bawah. Tapi kan kadang yang di bawah berita yang ke atas itu yang isu-isu yang ya hoax, nggak semua benar gitu ya. Jadi kita memang harus menggiring opini publik itu ke arah yang lebih baik dengan pengetahuan tentang keberagaman dan kebinekaan yang kita punya. Kita memang harus selalu memberikan ujaran-ujaran itu yang positif ke lingkungan kita. Kak, tapi mungkin boleh diceritakan juga nggak tantangannya apa ya? Tadi kan disampaikan bahwa juga pergi ke pesantren, berhubungan juga dengan agama lain, segala macam gitu. Tapi mungkin ada nggak sih Kak tantangan yang dihadapi gitu? Mungkin lawan bicaranya kita ternyata kurang bisa menerima kita, atau seperti hal-hal lain yang mungkin dihadapi tantangannya? Tidak ada ya. Jadi kita udah sering saya kan kebetulan guru sekolah minggu Buddhis, dan juga aktivis di NSI sendiri itu kita ada gerakan kepemudaan ya. Setiap tahun itu kita ada gerakan kepemudaan. Pernah di satu waktu lagi zamannya bom lagi seru-serunya tuh ya, di mana di Lamongan gitu. Pada tahun itu kita pergi ke pesantren Al-Islah di Lamongan. Oh, di Paciran ya Kak ya. Karena waktu itu lagi tren Bupati Lamongan tuh mengharuskan semua sekolah pesantren belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi kita tuh tertarik gitu ya. Jadi kita ke sono, kita tuh nyanyi lagu Mandarin sama anak-anak pesantren. Nggak ada tuh rasa-rasa Anda beda, saya beda, langsung nyatu, langsung melebur gitu. Karena memang kita nggak dididik untuk berpikir seperti masalah orang-orang gede gitu loh. Anak-anak generasi muda itu dari SMP, SMA, mahasiswa, pemuda-pemudi, begitu masuk tuh ya udah nyatu aja langsung. Yang pesantren juga begitu welcome, kita juga langsung merasa mereka adalah saudara kita. Kita main bareng, nyanyi bareng loh, makan bareng gitu ya. Kemudian kita mengunjungi yang satu lagi ketua umum dikasih sorban di pondok pesantren juga, Sunan Kalijaga. Nah itu nggak semua orang bisa ke situ, tapi ketua umum kita waktu itu diundang untuk hadir juga di situ, berkunjung ke situ. Jadi udah dianggap saudara oleh ketua pesantren, dikasih sorban gitu ya. Dan kita tuh di situ makan segala apa, nggak ada masalah. Kalau memang dasarnya visi misinya benar, harusnya nggak ada tantangan dan hambatan. Yang jadi tantangan dan hambatan kan kalau ada sesuatu yang dengan unsur kepentingan yang berbeda, itu bisa jadi hambatan. Tapi kalau memang dasarnya mau ngedidik anak-anak ini harus mengerti tentang keberagaman dan kebinekaan sejak dini, bahwa kita semua itu adalah satu saudara, satu Indonesia. Kamu harus belajar menghargai siapapun teman kamu, itu harusnya akan berjalan dengan baik. Iya, betul-betul. Dan indah sekali ya mendengarnya kalau misal ternyata kayak di bawah ternyata seperti itu gitu. Tapi mungkin kadang di kotak-kotakan atas kepentingan tertentu, mereka ingin mempolarisasikan gitu ya, bagaimana di Indonesia segala macam. Padahal nature yang ada di bawah, lalu nature yang dibangun di Indonesia sebetulnya adalah keberagaman, lalu juga menerima gitu ya, acceptance gitu ya. Terima kasih Kak. Nah mungkin di antara tiga ini karena ada satu yang berlatar belakang siswa gitu ya, dan mungkin boleh nggak Kak diceritakan mungkin di sekolah tuh seperti apa sih? Apakah ada kemudian pendidikan atau kurikulum khusus yang juga mengajarkan kita terkait keberagaman, terkait dengan pluralisme gitu, atau seperti apa Kak? Silahkan. Mungkin saya sebagai siswa, salah satu yang mendasari banget itu mungkin kita udah belajar dari SD kali ya, SD atau SMP gitu ya. Di pelajaran IPS atau PKN itu kita kan belajar yang namanya bangsa penjajahan. Bangsa penjajahan ada Portugis, ada Belanda, ada Jepang yang ke Indonesia kan. Nah tujuannya mereka ke Indonesia kan awalnya karena berdagang, untuk berdagang bersama. Kemudian rakyat Indonesia sikapnya adalah menerima. Nah itu dia, dari Indonesia sebelum merdeka aja warga-warga Indonesia tuh udah bisa menerima gitu. Oh niat mereka nih baik nih untuk berdagang bersama, untuk saling menguntungkan gitu kan. Mereka berdagang apa, kita berdagang apa, kemudian kita bisa sharing gitu kan. Di masa penjajahan
itu aja tuh bangsa Indonesia, warga Indonesia tuh udah bisa untuk menerima gitu sepenuhnya gitu. Bahkan rakyat Indonesia nggak ada pikiran untuk wah ini orang asing nih kita harus curigain nih segala macam gitu kan, nggak ada kan. Kita bener-bener nerima seutuhnya gitu. Kita bener-bener ya dibilang polos, mungkin polos kali ya, sampai akhirnya kita bisa dimanipulasi, kita bisa diambil kekayaan alamnya dan kemudian dijajah. Tapi kemudian akhirnya kalau misalnya pada saat itu bangsa Indonesia ini tidak memiliki tujuan yang sama, misi yang sama untuk merdeka, mereka terpecah belah, kemudian kita mungkin nggak ada sampai sekarang ini, nggak akan ada nama Indonesia gitu ya. Sejauh ini kalau misalnya dari pandangan saya sebagai siswa di sekolah terutama, saya sih selama sekolah belum pernah adanya tindak intoleransi. Karena selama sekolah saya mendapatkan, saya dan juga teman-teman saya yang lain beserta dengan guru juga sudah paham betul mengenai toleransi tersebut. Dan kalau misalnya pernah di sekolah saya itu ada yang rasnya itu berbeda, agamanya itu berbeda. Kita yang para kaum mayoritas bisa memaklumi karena memang apa? Ya bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, berbeda-beda tetapi kita harus tetap satu. Sama yang kayak tadi Kakak Wanti sudah bilang, bahwa kita itu sudah diikat dulu oleh Sumpah Pemuda. Kita tuh bersumpah loh. Kita bersumpah untuk menjadi putra-putri Indonesia yang satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Kita sudah bersumpah gitu kan, kita harus menepati sumpahnya atau janjinya kita. Gitu sih, kalau misalnya kita melihat dari sejarahnya dulu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak. Tapi mungkin aku ada satu pertanyaan lanjutan nih. Kan Kakak mungkin sekarang masih bersekolah gitu ya. Tapi mungkin bagaimana sih biasanya untuk bisa menumbuhkan pemahaman bahwa kita tuh beragam, toleran, segala macam. Apakah mungkin itu satu hal yang memang dipelajari di sekolah misalnya, atau justru itu ada peran komunitas, peran forum gitu untuk menciptakan sikap-sikap yang toleran, yang menghargai keberagaman gitu Kak? Melihat dari realitanya sekarang ya Kak ya, banyak sekolah-sekolah yang mengkotak-kotakan, satu sekolah agamanya Kristen, satu sekolah itu Chinese. Kalau di sini nggak boleh sebut brand sekolah kali ya. Jadi misalnya mungkin contoh yang paling umum tuh pesantren gitu kan, satu Muslim dan semuanya rasanya sama gitu kan. Di sini peran yang paling penting untuk mengajarkan toleransi adalah komunitas. Kalau menurut saya adalah komunitas dan juga organisasi. Karena saya sendiri berasal dari komunitas yang sudah mampu untuk mendidik umat-umatnya, anggota-anggotanya untuk menjadi lebih kreatif, lebih berkembang, lebih melek dan buka mata terhadap dunia luar gitu kan. Nggak cuman umat-umat kita aja nih yang kenal, nggak cuman kita-kita aja gitu. Makanya ada yang namanya temu kepemudaan tadi kan Kak gitu. Jadi di samping kita tuh ke wihara itu nggak cuman untuk beribadah aja, tapi kita untuk mendiskusikan, oh kira-kira ada isu tentang agama ini nih kira-kira gimana ya solusinya. Kita nih sebagai orang Buddhis yang sebagai ras Tionghoa juga, bagaimana ya sikap kita, apakah kita bisa mengunjunginya atau kita bisa menjalin kerabat, seperti itu sih Kak. Jadi peran komunitas itu penting banget di antara siswa, karena kalau orang tua, kebanyakan orang tua pasti rasnya sama gitu sama anaknya kan, jadi orang tua kemungkinan untuk mengajarkannya itu pasti lebih kecil. Dan kalau misalnya orang tua pasti akan ikut di satu agama dan ikut di satu komunitas, dan itu berperan penting banget sih. Oke, jadi sebetulnya komunitas memegang peran yang penting juga ya untuk kemudian mengarus utamakan terkait dengan keberagaman, toleransi dan pluralisme. Nah, mungkin aku ingin ke Kak Wanti ya Kak ya. Nah, ini kan mungkin sekarang tuh yang saya lihat ya Kak, di dalam masyarakat kemudian banyak nih satu orang tua yang misalnya dengan agama tertentu gitu ya, biasanya dia akan menyekolahkan anaknya di sekolah dengan agama yang sama dengan orang tuanya gitu kan. Nah, alasannya adalah ingin kemudian membentengi agar tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas, agar sesuai dengan nilai-nilai agama yang dipegang gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kan jadinya kita anak tersebut bersekolah di dalam sekolah yang sama nih keyakinannya, eksklusif gitu ya, dan mungkin jarang sekali melihat orang-orang yang berbeda dengan dia gitu. Nah, boleh kasih tanggapan nggak Kak sebagai guru gitu ya, mungkin silahkan. Saya mungkin sharing juga karena saya pernah jadi anak-anak, pernah bersekolah dan sekarang saya jadi guru gitu, dan juga ibu dari anak-anak saya gitu ya. Sebenarnya sebagai seorang anak, masing-masing anak yang beragama harus punya jati diri terhadap agamanya sendiri. Itu yang memperkuat diri dia.
Jadi dia ketika dia punya jati diri, dia paham dan sadar sepenuhnya ini agama saya, dimanapun dia berada, dia bisa jaga dia punya agama dan jati diri dia. Bagi saya itu penting gitu ya. Seperti contoh, saya dulu sekolah SD, SMP, itu di sekolah swasta ya, sekolah Kristen Katolik. Saya sendiri beragama Buddha. Saya paham jati diri saya berdiri sebagai seorang yang beragama Buddha. Saya menghormati teman-teman yang agama Kristen dan Katolik. Mereka pun tidak ada unsur mengecilkan saya atau juga meninggikan tentang agama saya. Kita bergaul dengan sebaik-baiknya. Tapi memang kita harus jadi seseorang yang berkarakter dan baik. Harus jadi contoh baik ya. Kalau udah minoritas sifatnya nggak bagus, orang tambah ngecilin kita gitu ya. Jadi ketika kita jadi minoritas, berusahalah jadi orang tuh yang punya karakter yang bagus, kapasitas kita itu bagus gitu ya. Baru teman-teman pun bisa menghargai kita gitu. Kemudian ketika saya SMA, saya juga ada ceritakan bahwa pada saat itu SMA yang terbaik itu kebetulan SMA negeri gitu kan, dan mayoritas itu beragama Muslim. Sementara saya itu Buddha cuma 2 gitu ya, dari satu tingkatan SMA itu ada ratusan murid, saya agama Buddha 2, terus ada teman saya Kristen Katolik juga ada 3 gitu. Tapi lagi-lagi saya berdiri sebagai seseorang yang berjati diri agama Buddha ya. Saya harus bisa punya kualitas baik intelektual, karakter, cara saya bergaul dengan teman-teman saya. Ketika saya punya itu, teman-teman hargain saya. Jadi nggak perlu saya nunjukin saya Buddha atau gimana gitu ya, membesarkan agama sendiri atau menyombongkan agama sendiri. Nggak perlu. Orang bisa lihat dari sikap dan perilaku kita dalam kita bergaul di masyarakat gitu ya. Kemudian bagaimana intelektual kita, cara pandang kita, mindset kita ketika kita bergaul, bisa nggak kasih solusi sama teman-teman ketika ada sesuatu. Jadi bukan soal akademis doang gitu ya. Jadi ketika saya bisa memposisikan diri saya seperti itu, ya sebenarnya itu akan ngalir. Teman-teman saya di sekolah tuh, teman-teman guru, kepala sekolah semua menghormati saya sebagai seorang Buddhis. Ketika waktu pelajaran agama, Wanti silakan keluar, kamu ke perpustakaan, ini kerjain soal agama kamu. Jadi saya juga sangat salut dengan sekolah saya. Nah, ini juga kebijakan sekolah juga sangat mengaruh menurut saya. Jadi antara kepala sekolah, guru, dan semua petugas sekolah itu harus satu hati dalam hal menjaga keberagaman di sekolah ya. Jadi kalau sekolah aja kebijakannya nggak sama nih, visinya nggak sejalan, itu akan terjadi seperti yang tadi saudara moderator bilang gitu ya, itu akan terjadi kesenjangan itu. Jadi, dan juga ini bukan hanya tugas sekolah dan anak itu sendiri, orang tua perannya besar untuk mengasih dasar-dasar agama atau agama yang mengakar untuk anaknya. Orang tua kan kadang gini, udah nyekolahin anaknya, ya udah kasih sekolah aja dah, di rumah udah kayak nggak punya tanggung jawab gitu loh untuk ngurusin soal budi pekerti sama agama anaknya. Tapi orang tua itu justru yang pertama yang menjadi satu fondasi atau pedoman buat anak tuh bisa beragama dengan baik, akarnya itu dari orang tua ya, kemudian dari komunitas keagamaan gitu ya. Ketika saya masuk kuliah juga, lagi-lagi saya masuk kuliah di suatu suasana pendidikan tinggi yang semuanya mayoritasnya Islam. Saya sendiri waktu itu beragama Buddha, tapi saya melangkah dengan bangga bahwa saya bisa gitu. Jadi memang karena waktu itu saya sudah mendalami agama saya dengan baik, jadi saya bisa membentuk jati diri dan saya punya kebanggaan terhadap agama saya tanpa perlu saya harus mengecilkan diri ataupun juga menjelekkan agama lain. Pada akhirnya semua bisa berdiri dengan baik. Saya punya teman-teman tuh semua yang justru nggak seagama, tapi sampai sekarang tuh semua jadi teman-teman baik. Jadi kalau sebenarnya kita lihat di masyarakat, anak-anak muda kita itu kalau nggak banyak terpengaruh oleh berita-berita yang sifatnya hoax ataupun negatif, mereka tuh berteman tuh baik semuanya gitu. Nggak saling memberikan kesenjangan terhadap agamanya masing-masing maupun suku dan ras. Justru yang jadi masalah adalah ada oknum-oknum dengan kepentingan tertentu, itu yang terus mengisi mindset mereka, terus mengisi pikiran-pikiran mereka tuh dengan hal-hal seperti itu. Yang akhirnya tadinya baik-baik saja, sekarang nggak baik. Dan sekarang udah nggak baik, kita jadi PR lagi untuk membenahi ini agar jadi baik gitu. Jadi sebenarnya ya itu PR-nya masih banyak gitu, tapi jangan menyerah, semua pasti bisa gitu, karena pada dasar orang Indonesia itu orang baik, nerimonya tuh bagus gitu. Dan untuk menjadi orang yang baik atau orang yang berkarakter itu tidak perlu agama tertentu ya. Setiap manusia punya pilihan untuk berbuat baik dan punya karakter. Nah saya mungkin bergeser ke Kak Arya gitu ya. Mungkin beberapa waktu terakhir dan mungkin beberapa tahun terakhir ya, kita menemukan bahwa banyak sekali tokoh agama yang kemudian menyerukan hal yang ekstrim gitu, yang pada akhirnya membenci orang yang berbeda iman segala macam gitu ya Kak. Bagaimana sih Kak sebetulnya seharusnya tokoh agama ini punya peran untuk menciptakan penghargaan terhadap perbedaan, untuk menciptakan penghargaan terhadap agama lain atau budaya lain dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin boleh diceritakan juga Kak Arya, selama ini apa yang sudah dilakukan gitu terkait dengan hal tersebut. Silakan Kak. Baik Mbak Sevi, jadi kami di NSI itu kan selalu dibimbing oleh Ketua Umum kami, Bapak Mahapandita Utama Suhadi Senjaya. Jadi dalam setiap kegiatan NSI, ya, dan juga kan berdasarkan ajaran Buddha Nichiren ya,
Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi kami selalu dibimbing ya, bahwa kita tidak bisa merubah orang lain ya, kita tidak bisa merubah tokoh-tokoh agama yang memang menyuarakan hal-hal yang bersifat ekstrim ya, yang destruktif gitu. Nah, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri ya, karena ada prinsipnya yang disebut sebagai Eshofuni ya. Eshofuni. Jadi eho shoho fu enin. Jadi kita ya manusia dengan lingkungan itu bukan dua gitu. Kita dan lingkungan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ibarat badan dan bayangan tuh, jadi kita ini badan, lingkungan itu bayangan tuh, ketika bayangan ini bengkok, maka yang harus diluruskan adalah badannya ya. Kalau kita meluruskan bayangan bisa nggak? Nggak bisa. Kita tidak bisa. Mau kita berusaha sekeras apapun kita mengubah bayangan, tidak akan bisa. Begitupun dengan ya kondisi ya yang saat ini ada, misalnya orang-orang pada menyuarakan ekstremis segala macam, kita mau merubah mereka sulit. Nah, makanya yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia yang sadar. Kita merubah diri kita terlebih dahulu. Nah, itu yang selalu dibimbing ya di dalam komunitas NSI, yaitu merubah cara pandang kita dan memunculkan kesadaran kita. Itu karena kita sebagai seorang Buddhis ya tentu tujuannya adalah menjadi manusia yang sadar. Yeah. Karena Buddha itu sendiri kan maknanya sadar. Jadi Bud itu sadar, Da itu utuh atau sempurna. Jadi tujuan dari agama Buddha adalah kita ingin ya, menjadi manusia-manusia yang betul-betul sadar seutuhnya. Karena kita sadar belum tentu kita sadar seutuhnya, betul nggak Mas? Iya. Ya, Sekarang seperti kita ini, sadar kita ini sadar nggak sekarang? Sadar kan ya, kita nggak lagi pingsan, ya kita nggak lagi ya tidur, tapi kita sadar. Nah, namun apakah kita sudah sadar seutuhnya? Nah, itu masih tanda tanya. Nah, lalu apa ciri-ciri dari manusia yang sadar seutuhnya? Nah, manusia yang sadar seutuhnya itu adalah manusia yang selalu ya di dalam sikapnya, di dalam cara pikirnya, ucapannya, tindakannya itu tidak terlepas dari hukum hakikat sejati alam semesta ini. Apa itu? Hukum sebab akibat. Hukum sekejap perasaan jiwa. Jadi yang selalu diutamakan adalah kita menjaga sekejap perasaan jiwa kita. Nah, walaupun belum terucap, tapi sudah ada di dalam perasaan kita benci sama orang. Ya, kita ingin menghancurkan dia, tapi masih di dalam hati. Nah, itu sudah menjadi getaran, sudah menjadi sebab akibat. Tuh, jadi makanya yang diutamakan adalah sekejap perasaan jiwa. Nah, makanya agama Buddha mengambil simbol teratai. Tuh, jadi teratai itu adalah simbol ya, hukum sebab akibat sekejap perasaan jiwa. Jadi teratai itu satu-satunya bunga yang ketika dia berbunga langsung ada bijinya. Bijinya ini langsung bisa berbunga lagi. Oh, baru tahu. Nah, nanti bisa coba dilihat di kolam teratai gitu ya. Jadi teratai ini dia bunga yang tidak perlu ada misalnya perantara dari serangga, dari burung untuk bisa berbunga. Nah, itu melambangkan hukum sebab akibat sekejap perasaan jiwa. Nah, dan teratai itu hanya bisa hidup di tengah lumpur yang kotor. Nah, oleh karena itu pertapaan dari seorang Buddhis itu memang ada di tengah masyarakat. Nah, justru di tengah masyarakat yang sedang keruh seperti saat ini, ya di mana banyak hoax, ya banyak berita bohong, terus banyak ujaran kebencian, hate speech, hate spin, segala macam. Iya, betul. Nah, disitulah praktek dharma kita, praktek seorang Buddhis. Nah, bagaimana kita bisa tumbuh cemerlang seperti teratai di tengah lumpur yang kotor dengan mempraktekkan hukum sebab akibat sekejap perasaan jiwa itu. Nah, itu yang kita lakukan ya di dalam komunitas NSI, yaitu perubahan paradigma. Ya, perubahan cara pandang dan bagaimana kita memunculkan kesadaran hakiki itu ya untuk kita bisa betul-betul menjadi seorang Buddha, seorang manusia yang sadar seutuhnya. Nah, itu yang kita lakukan di dalam komunitas NSI karena prinsipnya itu kita nggak bisa merubah orang lain ya, seperti badan dan bayangan. Nah, otomatis kalau kita sendiri udah berubah ya pasti lingkungan juga akan merasakan perubahan kita. Dan tadi dari ceritanya Ibu Wanti, lalu dari ceritanya Natasha, bagaimana kita menjadi teladan-teladan ya di tengah lingkungan kita, gitu. Sehingga orang-orang melihat sikap kita, ya tutur kata kita, perilaku kita yang welas asih, ya, yang ingin selalu membahagiakan orang lain, dan akhirnya itu ya menjadi getaran perubahan ya, badannya lurus, akhirnya bayangannya pun
ikut lurus. Nah, seperti itu Mbak Syafi. Oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin tadi aku satu hal yang kayak akhirnya nangkep banget di aku justru ini, bagian bahwa sekarang di dalam masyarakat tuh banyak sekali juga hoax, hate speech, hate spin segala macem gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan juga nggak ya Kak, bagaimana menyikapi itu gitu misalnya. Tadi kan mungkin diceritakan bahwa kita dari diri sendiri segala macem, tapi kadang ada satu upaya yang perlu kita lakukan karena ada orang misalnya yang percaya sama Kak Arya, Kak Wanti, Kak Natasha gitu. Kita harus bagaimana ya menyebarkan bahwa oke, ini adalah hoax, ini adalah misalnya berita yang betul, ini yang seperti apa gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti apa sih Kak yang biasa dilakukan atau mungkin disarankan untuk dilakukan ketika kita menemukan oh ternyata ini hoax dan menimbulkan perpecahan gitu-gitu. Baik. Jadi yang kita lakukan itu menghimbau atau mengajak dari teman-teman yang ada di NSI untuk meningkatkan literasi. Literasi betul, itu kan yang penting. Literasi. Ya. Jadi kita check and recheck. Jadi saat ini kan banyak sekali berita yang tersebar di grup-grup WhatsApp. Nah itu seringkali, nah terutama untuk kelompok usia di atas 50 tahun ke atas. Itu senang sekali kalau misalnya dapat berita, bisa jadi orang pertama yang menyebarkan berita. Iya, dia langsung forward aja tanpa dibaca. Wah kayaknya, ini benar nih. Jadi seolah-olah ingin menjadi opinion leader gitu, tapi kurang literasi. Nah makanya itu ketua umum kami ya di dalam setiap ceramahnya selalu ya membimbing untuk ya meningkatkan literasi. Ya, check and recheck. Nah itu adalah satu upaya ya untuk menangkal hoax, ya hate speech, hate spin dan lain sebagainya. Jadi literasi itu sangat penting. Iya, manusia yang sadar itu pasti dia dia sadar akan hukum sebab akibat gitu. Jadi kalau misalnya dia baca berita, beritanya kok kayak gini, benar nggak ya? Coba telusuri sebabnya apa sih? Terus ditelusuri sampai akhirnya ketemu. Ternyata kok nggak sinkron ya antara akibat sama sebab-sebabnya. Nah itu jadi hukum sebab akibat literasi itu Mbak. Oke ya. Jadi memang kadang kita secara pribadi juga perlu meningkatkan kapasitas yang hal-hal yang literasi itu kan sebenarnya nggak terkait sama agama, nggak terkait sama apapun, tapi itu menjadi satu hal yang penting untuk kapasitas diri kita untuk itu gitu. Karena kadang tuh nggak jarang beberapa media yang nakal dalam tanda kutip itu mereka pakai headline atau judul yang aneh-aneh gitu kan, yang provokatif gitu ke kita. Padahal sebenarnya isinya sih cuma biasa aja, tapi tiba-tiba isinya kayak ketua ini menolak adanya pembangunan ini gitu misal, padahal isinya bukan gitu. Itu kan sering kali kita jumpai ya, dan itu jadinya yang tadi Kak, beberapa orang-orang akhirnya yang mungkin tidak punya karakter yang kuat gitu ya, itu bisa gampang terprovokasi, gampang terintimidasi dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin aku juga ingin Kak Natasha nih sebetulnya ingin tanya juga Kak. Nah Setara kan hari ini juga ini ya Kak launching terkait dengan website e-training Semata Sekolah Masyarakat Setara, yang di dalamnya tuh sebetulnya ada juga nih satu sesi yang khusus untuk siswa gitu. Nah sebetulnya apa sih Kak tindak lanjut mungkin ya atau hal-hal yang bisa dilakukan dengan adanya satu website ini yang mungkin bisa kita gunakan lah setidaknya gitu ya untuk mengarusutamakan keberagaman, toleransi dan juga pluralisme itu Kak Natasha? Sejauh yang sudah tadi dikerjakan ya, mungkin kendala dari website ini adalah kalau misalnya kan jadi soalnya itu kan ada yang pilihan ganda, ada yang esai gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya yang pilihan ganda itu dia ada sistemnya untuk langsung cross check nih bener enggak, makanya tadi ibu bapak bisa langsung dapat sertifikat begitu kan, karena di akhir mendapatkan sertifikat. Tapi kendalanya bagi yang siswa ini adalah positifnya dari website ini adalah ajang untuk refleksi diri. Bagaimana kita melihat toleransi kan, bagaimana relasi kita dengan teman dekat kita, dengan keluarga kita gitu kan. Kita jadi bisa menulis itu di dalam esai, dan kemudian minusnya di website ini mungkin sekarang yang mungkin bisa dikembangkan lagi adalah kita itu harus menunggu jawaban atau skor dari cross-check-nya panitia atau pihak yang memegang website tersebut. Jadi kita tuh nggak bisa langsung lanjut, jadi ngerjainnya nggak bisa langsung gitu Kak. Kalau misalnya Institut Setara ini masuk ke sekolah, seminar, dan kemudian memperkenalkan website ini dan ada trial langsungnya, mungkin siswa-siswi akan kebingungan di awal gitu, karena mengerjakannya itu nggak bisa langsung dalam waktu cepat dan nggak bisa langsung dalam satu kali duduk gitu kan. Harus menunggu adanya penilaian dulu, kemudian selesai penilaian baru bisa lanjut step berikutnya gitu. Mungkin itu salah satu kendala ya, karena
itu yang bikin malesnya mungkin itu ya, karena kan maunya satu kali langsung selesai nih, seperti ibu bapak bisa langsung mendapatkan sertifikat, langsung mendapatkan yang dicari-cari gitu kan ya, selain dari yang refleksi dan juga kita melihat diri sendiri, kita ini toleransinya kita udah sampai mana sih, emangnya kita tuh udah setoleran apa sih sama orang lain gitu kan, sama teman-teman kita gitu, kayak gitu sih Kak. Iya. Tapi poin menarik ya tadi yang disampaikan Natasha, bahwa ini adalah ruang untuk refleksi. Karena aku jadi mencoba mengingat gitu loh, zaman-zaman pas aku sekolah, meskipun sekarang juga belum tua-tua amat ya sebetulnya ya. Tapi maksudnya kalau misal mengingat jadinya kayak iya juga ya. Apalagi saya dulu sekolahnya mayoritas muslim gitu, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah mayoritas tuh muslim gitu. Jadi saya tidak ada satu ruang khusus untuk kemudian refleksi bahwa aku nih udah baik nggak ya sebagai orang yang kemudian berinteraksi sama teman-teman di lintas iman gitu, di luar muslim segala macam gitu. Nah ini menjadi satu ruang yang menarik gitu ya, dan juga mungkin reflektif bagi kita untuk kemudian setelah kita refleksi jadinya kita mungkin bisa ada upgrade ya, upgrade karakter diri kita, upgrade diri kita untuk bisa kemudian lebih acceptance bahwa kita betul berbeda, bahwa kita juga harus menghargai perbedaan itu sebagai salah satu kekuatan gitu yang juga sebetulnya kita miliki. Dan aku juga jadi ingat karena tadi sempat disampaikan juga terkait dengan ajaran Buddhis gitu ya Kak ya. Aku pernah ada satu baca buku yang sebetulnya pengarangnya memang Buddhis gitu, dari Korea ya, dia sekolah di Amerika gitu lah. Dia ada buku namanya The only thing you can see only when you slow down gitu lah. Oh, iya. Nah ya itu kayak dia Hai Min Sunim ya, aku dua Biasa. bukunya ya sama Love for Imperfect Things Yes. gitu. Nah pas aku baca ternyata bagus banget ya gitu, maksudnya kayak yang penting ketika kita terbuka dan juga kita punya karakter tadi ya Kak, itu bukan menjadi masalah untuk kita kemudian bisa menghargai kebaikan orang lain, perbedaan, dan juga mungkin ajaran gitu ya dari yang mungkin lintas iman. Karena pas aku baca tuh pas ternyata kayak ternyata bagus banget ya kita diajarkan bagaimana filosofi untuk bisa tadi Kak memaknai ya, maksudnya apa ya tadi, jiwa apa Sekejap perasaan jiwa. sekejap perasaan jiwa itu kan mungkin itu kan hal yang menurut saya secara pribadi bermanfaat buat saya ya, untuk bisa memaknai banyak hal di dalam hidup yang kadang kita terlalu rush, cepet-cepet banget, jadi kita tuh kadang nggak nyadar banyak berkah yang sebenarnya dikasih sama Tuhan, dikasih sama alam gitu ya terkait kehidupan kita. Jadi luar biasa sekali. Nah mungkin saya mungkin boleh ya Kak ke Kak Wanti selaku guru gitu ya, dan mungkin sebetulnya dengan adanya website Semata ini, Sekolah Masyarakat Setara, hal-hal apa sih Kak yang selanjutnya bisa dilakukan gitu misalnya untuk teman-teman siswa gitu ya, karena kan nanti Kak Wanti pasti ngajar gitu misalnya ke muridnya gitu Kak, silakan. Yang pasti saya sangat mengapresiasi dengan adanya grand launching e-training kebinekaan dari Setara ini ya. Iya. Saya sudah isi tadi dan saya sudah selesai gitu Iya. kan. Itu bagus isiannya, cuman memang kita harus ikuti setiap prosesnya ya. Jadi ada pemaparan materi, baru dari pemaparan materi itu kita jadi tahu oh ada hal seperti ini, oh ada isu seperti ini, oh saya harus hadapinya begini. Baru akhirnya kita isi jawaban-jawabannya. Itu bagus, menarik, dan lebih baik, akan lebih baik jika Setara itu bisa ini harus dikolaborasikan dengan berbagai komunitas, komunitas budaya, komunitas agama. Jadi mereka tuh bisa sebarin ke masyarakatnya gitu. Kalau mungkin untuk ke komunitas di sekolah ini agak sulit masuknya gitu ya, karena memang kan mereka udah punya pelajaran PKN atau lainnya gitu ya, pembangunan karakter. Tapi kalau di komunitas keagamaan atau komunitas budaya, komunitas seni, ini lebih gampang buat masuk gitu loh, untuk kasih ke mereka. Karena sebenarnya kita sendiri kenapa bisa banyak pengetahuan, karena ketua umum kita tuh sering kasih pembekalan ke umatnya. Dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pemberdayaan Perempuan, setiap ada hal baru apa, itu selalu diinfokan, dan kita tuh undang narasumber untuk berbicara di forum kita. Jadi umat kita tuh kenapa akhirnya nggak bego-bego amat gitu, biar tahu gitu. Oh ada hal begini, oh ada perkembangan begini ya gitu. Jadi kita dibekali gitu, dan ini adalah tugas dari setiap komunitas agama dan para tokoh agama untuk bisa membekali anggota-anggota di keagamaannya itu ya dengan hal-hal seperti ini. Maka tuh kolaborasi ini harusnya bisa lebih diperkuat oleh Setara dengan berbagai komunitas, apapun komunitas itu, apa aja yang banyak orangnya dari kita untuk bisa menyebarkan ini. Karena kan sebenarnya ini juga sederhana bagi kita yang mengerti. Tapi tadi saya juga belajar dari para tokoh agama mungkin yang usianya 50 tahun ke atas sih, lola juga ya, loading lama gitu ya. Jadi memang kalau kita karena sudah terbiasa, sudah melek digital, itu terasa mudah. Tapi kita perlu juga tindakan persuasif untuk memberitahukan ini ke pemuda. Siswa dan pemuda, seperti tadi di narasumber tuh sempat bilang yang trendy mereka tuh K-pop gitu, suruh mereka buka gini kagak ada mau-maunya gitu loh, nggak menarik buat mereka gitu. Tapi kalau memang kehidupan
beragama mereka baik-baik aja gitu. Bahkan mereka mengapentingin agama sekarang. Bagaimana mau ngasih tahu gini, apalagi ngisi beginian gitu ya. Jadi memang perlu ada tindakan-tindakan persuasif dari kitanya juga untuk bisa mengajak mereka tuh untuk bergabung atau mempelajari ini, mengisi ini gitu. Harus ada, mereka tuh harus tertarik dulu. Kalau nggak tertarik percuma gitu. Bikin mereka tertarik dulu, baru mereka tuh bisa mengisi ini, mereka jadi dapat lebih banyak gitu ya. Dan saya juga menyarankan, karena saya juga guru sekolah minggu juga, harus ada juga buat anak-anak. Kenapa? Saya mempelajari beberapa isu yang terjadi belakangan di anak-anak. Satu contoh bagus. Ketika saya pergi jalan dengan teman saya yang beragama Muslim, teman baik gitu, dan anak saya ketika itu melihat teman saya sedang sholat. Anak saya bertanya sama anak teman saya yang Muslim itu, lagi apa mama kamu? Mungkin anak saya belum pernah lihat orang sholat gitu, keluarga Buddha. Lagi sholat kata temannya. Oh, kalau aku mah namanya orang gegyo, kata anak aku sebutnya. Ya kalau aku Islam, kata dia kayak gitu. Terus sempat yang kayak ngik gitu. Terus anakku ngomong, tapi kan kita tetap bestie, tetap berteman gitu. Langsung luluh gitu. Iya, langsung pelukan gitu. Itu satu sisi bagus ya. Berarti anak-anak ini sudah memahami apa agamaku, dan temanku juga, aku harus menghormati agama temanku. Ada satu sisi lagi dari murid saya sendiri cerita, aku di sekolah dijauhi oleh teman. Kenapa dijauhi oleh teman? Karena agama saya lain sama teman-teman saya. Kamu jangan main sama kita orang, agama kamu beda, misalkan gitu kan. Ada juga satu ini anak masih SD loh, temennya bisa ngomong lagi berenang. Agama kamu apa? Agama saya A. Agama kamu apa? Agama saya B. Kamu jangan ikut agama itu orangnya suka galak-galak, bisa ngomong begitu. Itu anak kecil gitu ya. Gak usah cerita orang gede, itu masih anak kecil udah bisa ngomong begitu gitu. Mereka dapat dari mana pemahaman seperti itu sehingga bisa mengeluarkan statement seperti itu gitu. Maka itu sangat penting. Kembali lagi, ini urusan ini kebenekaan ini dari keluarga sendiri dulu deh. Belajar berdamai sama diri sendiri. Orang tua belajar berdamai dengan anak-anak, pasangan, keluarganya dulu sendiri gitu loh. Belajar untuk bisa memahami kebenekaan ini dan keberagaman ini dari keluarga sendiri dulu. Nanti kita bisa belajar di luar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi memang peran orang tua ini sangat penting untuk bisa mengenalkan bagaimana kebenekaan dan keberagaman ini bisa kita aplikasikan ke anak-anak kita gitu loh. Jadi anak-anak tuh harus paham bahwa agama saya ini, agama teman saya ini, kita saling menghormati. Itu agama kita saling menghormati, kita satu Indonesia, kita sama-sama gitu, kita tetap bestie gitu. Pengennya demikian gitu, tapi kenyataannya memang nggak selalu demikian ya. Ada stereotip atau paham-paham yang dimasukin yang kita nggak tahu pelajarin dari mana. Jadi itu masih tugas kita sama-sama untuk bisa membangun ini jadi suatu hal yang harus positif lah, harus menerapkan hal-hal atau pembicaraan positif ketika orang tua berbicara dengan anak di rumah, kemudian ketika komunitas agama berbicara dengan para umatnya di agamanya masing-masing. Itu memang harus kita sama-sama saling jaga lah gitu, hal itu ya, biar tidak keluar dari koridornya gitu. Kemudian yang terpenting adalah dengan adanya e-training ini, tentu saja harapan kita bisa menyebarkan lebih banyak paham tentang keberagaman, tentang kebinekaan, tentang kerukunan ini secara lebih luas lagi di masyarakat ya. Tapi ya bukan hanya untuk siswa dan pemuda, di bawah-bawahnya setara. Jadi inilah satu pemicu motivasi buat setara bisa membuat untuk sampai ke bawah-bawahnya. Karena pada dasarnya semua dimulai dari kecil. Kalau kecil udah pahamnya begitu, sampai gede mau dikasih tahu udah telat. Jadi memang dari kecil harus dengan isian-isiannya, medianya mungkin yang bergambar atau apa agar bisa mudah dipahami oleh anak-anak tersebut. Memang sih di sekolah ada dikasih pelajaran agama. Cuman cara guru mengajarkan seperti apa kan kita juga nggak bisa. Satu sekolah kita perhatiin cara ajarnya seperti apa kan juga nggak bisa ya, nggak tahu gitu. Tapi kita bisa bantu melalui hal-hal seperti ini untuk bisa mengarahkan mereka ke yang lebih baik, yang benar gitu, yang tepat gitu. Terima kasih banyak Kak. Nah mungkin saya juga ke Kak Arya gitu, merespon dengan pertanyaan yang sama terkait dengan launchingnya website e-training semata atau sekolah masyarakat setara gitu. Bagaimana hal yang kemudian juga bisa dilakukan gitu dengan adanya website ini? Baik, jadi memang dengan adanya website dari e-training kebinekaan setara ini merupakan satu upaya nyata ya dari Setara untuk membuat masyarakat Indonesia ini lebih melek terhadap keberagaman, terhadap kebinekaan, ya, dan juga menjadi satu langkah yang konkret ya untuk bisa ya meliterasi tadi itu, meliterasi masyarakat ya dengan cara yang praktis ya, praktis karena bisa diakses dimanapun ya, kapanpun dan oleh siapapun yang punya gadget. Ya, saya pikir sekarang hampir semua, sejak pandemi apalagi ya, itu menjadi satu momentum
Ya, di mana masyarakat sekarang ini lebih melek terhadap teknologi, mau nggak mau. Ya. Nah, jadi ini merupakan langkah yang tepat saya pikir dan relevan. Ya. Relevan dengan kondisi zaman saat ini. Ya. Karena semua punya gadget, ya bisa mengakses. Nah, tinggal bagaimana mempublikasikannya, ya, agar lebih banyak masyarakat yang tahu tentang training kebinekaan ini. Ya, tadi kalau saya coba, ya, tadi di simulasinya itu kan, nah, kita diberikan satu bahan bacaan, lalu ada cuplikan video, dan terakhir kita dites dengan pilihan ganda. Iya, post test. Kalau untuk yang tokoh agama, itu pilihan ganda. Nah, kalau yang siswa kan tadi ada esainya. Ya. Jadi itu juga satu langkah yang baik ya untuk melatih. Ya, kalau pelajar kan melatih untuk bagaimana dia bisa menulis. Karena menulis itu nggak gampang. Ya, menulis itu kan adalah hasil dari olah pikiran mereka, dari apa yang mereka punya di dalam pikiran mereka, lalu dia tuangkan di dalam tulisan. Saya pikir ini satu hal yang bagus dan perlu untuk lebih disebarluaskan. Terima kasih banyak Kak Arya dan kakak-kakak sekalian. Mungkin terakhir kali ya, saya ingin meminta kakak-kakak ketiga-tiganya gitu untuk bisa menyampaikan pesan damai gitu ya. Mungkin 1-2 kalimat aja, tapi ajakan ini, pesan damai ini bisa tertangkap dan disampaikan gitu kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang melihat gitu Suara Setara di kapanpun harinya dan apapun waktunya. Silakan Kak. Boleh siapa dulu nih? Saya. Boleh, silakan Kak Arya. Baik, jadi saya ingin menyuarakan untuk masyarakat Indonesia ya, agar kita lebih sadar ya, bahwa toleransi itu tidak cukup untuk bisa betul-betul mewujudkan satu situasi yang damai, yang harmonis. Tapi kita harus mengembangkan pemahaman dan perasaan yang bisa menerima seutuhnya perbedaan yang ada. Jadi ya kalau mereka berbeda ya memang berbeda. Kenyataannya berbeda. Gitu. Kita tidak bisa membuat mereka menjadi sama seperti kita. Kita harus bisa memahami itu ya, karena lingkungan pembentuknya berbeda, ya otomatis berbeda. Jadi mengutamakan akseptasi. Dan yang satu lagi, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita merubah diri sendiri. Karena dengan diri kita sendiri berubah, itu akan membuat perubahan di lingkungan sekitar kita. Perubahan dari satu orang akan merubah perubahan di dalam keluarga, perubahan dari dalam keluarga akan merubah perubahan di RT-nya, RW-nya, lalu di kotanya, provinsinya, negaranya, dan bahkan dunia. Jadi yang ingin saya tekankan di situ, akseptasi dan juga perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Terima kasih banyak Kak. Mungkin selanjutnya Kak Wanti boleh silahkan. Sebenarnya udah dikutip oleh Pak Arya ya. Coba saya menambahkan seperti yang saya bilang tadi, intinya kita tuh satu bumi pertiwi, satu bahasa, satu tanah air, satu bahasa ya, bangsa, tanah air dan bahasa. Ingat itu. Kita mendasarkan dari itu semua. Jika ingin Indonesia ini damai, ya semua harus mulai dari diri sendiri, seperti kata Pak Arya. Damai dulu buat diri sendiri, damai buat keluarga, damai buat lingkungan, damai bagi satu negara. Ya itulah kita kenapa harus memperkuat diri kita sendiri berdasarkan ajaran-ajaran agama yang kita pelajari dalam keluarga kita gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Terakhir Kak Natasha silakan. Sebagai siswa mungkin kalimat terakhir penutup dari saya adalah udah disebutin sih tadi sebenarnya ya. Kalau misalnya perubahan itu dimulai dari diri sendiri dan kita tuh harus ingat tujuan kita. Kalau misalnya kita lagi di sekolah, ingat tujuan kita adalah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk saling sharing sama teman, sama guru gitu kan, untuk teman seluas-luasnya. Iya, berteman seluas-luasnya gitu kan. Kalau bisa punya teman tuh dari seluruh Indonesia gitu kan, minimal 1, minimal 2. Kenapa kalau misalnya kita traveling ke NTT kita punya teman, kita ke Lombok kita punya teman gitu kan. Jadi kalau misalnya begitu kita bisa memperluas relasi gitu. Dengan memperluas relasi ini, amit-amit kalau misalnya kita ternyata bukan berkebutuhan ya, kita punya masalah, kemudian kita membutuhkan sesuatu, oh teman kita dari sana bisa tolong, teman kita dari sana bisa tolong gitu kan. Jadi mungkin ini masuk ke topik esai yang tadi kali ya, esai di website itu. Kalau misalnya tadi aku sempat berkesimpulan juga di sana, teman dekat kita itu nggak selalu menjadi penolong yang baik buat kita. Kadang orang-orang yang berbeda sama kita, orang-orang yang jauh sama kita justru bisa menjadi penolong bagi kita, gitu sih. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian dan
teman-teman setara yang ada di sana gitu ya, teman-teman dari kawan-kawan setara, kita ternyata perlu memahami gitu bahwa isu terkait dengan pluralisme, terkait dengan toleransi, terkait dengan keberagaman adalah hal-hal yang sebetulnya dekat sekali dengan kita gitu, dan bisa kita mulai dari diri kita sendiri sehingga getarannya akan bisa lebih luas gitu ya, ketika kita ada satu kedamaian di dalam diri, lalu juga ada satu penerimaan di dalam diri, karena memang kita tidak bisa memungkiri gitu bahwa kita berbeda, bahkan satu keluarga aja itu beda segala macam gitu ya. Jadi itu satu hal yang perlu kita sadar bahwa memang perbedaan itu ada dan nyata, dan itu yang harus kita terima bahwa kita memang berbeda, dan perbedaan itu justru menjadi satu kekuatan kita gitu sebagai bangsa Indonesia. Dan kalau misal tadi mendengar dari kakak-kakak, sebetulnya kita bisa juga tahu ternyata upaya untuk menciptakan sebuah perdamaian, upaya untuk menciptakan sebuah toleransi itu bukan upaya satu orang aja ya ternyata, tapi perlu ada gandeng tangan nih, kerjasama antara pemerintah juga harus turut, komunitas-komunitas harus turut, kita sebagai individu juga iya, sekolah iya gitu, pemuka agama iya. Jadi itu akan bisa menciptakan sebuah satu getaran yang lebih besar lagi gitu ya, untuk menciptakan sebuah bumi gitu ya, khususnya mungkin bumi pertiwi yang lebih damai lagi. Terima kasih banyak kawan-kawan setara, sampai jumpa di Suara Setara selanjutnya. Bye. Terima kasih. Thank you. Namyo.